Yohanes mengatakan bahwa entity itu, firman itu menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia mempunyai will, dia mempunyai emosi, dan itu lalu menjadi sesuatu yang hidup, dan itu kita katakan itu jadi satu pribadi, begitu ya, manusia. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa firman itu menjadi manusia dan dia berpribadi, maka itu sesungguhnya itu sebetulnya keluar dari akar Ibrani dan bukan dari pengertian Yunani. Karena logos di dalam bahasa Yunani itu tidak berpribadi. Nah, ini saudara perhatikan ini. Logos tidak berpribadi, dia bukan pribadi. Logos Yunani merupakan prinsip atau rasional yang dikaitkan dengan konsep keilahian, tapi bukan pribadi. Jadi ada bedanya. Ya, kita juga mengakui bahwa dafar itu tentu saja itu satu yang berasal dari Tuhan sendiri. Dafar tidak diciptakan oleh Tuhan. Bahkan oleh dafar itulah, oleh membra, Tuhan menciptakan. Jadi dafar itu adalah, ini minta dengan kata-kata yang terbatas ya, dia adalah bagian dari Tuhan gitu. Dia keluar dari dalam diri Tuhan. Kalau kita boleh katakan itu ada dirinya begitu ya. Jadi dia keluar dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat bahwa itu keluar dari kitab suci Ibrani. Jadi kalau kita katakan dia mempunyai sesuatu yang bersifat entitas gitu, itu bukan karangan. Saya percaya bahwa itu keluar mengalir begitu saja dengan mudah dari kitab suci Ibrani. Nah, sekarang kita coba lihat sifat-sifat membra ya, dan kemudian kita bandingkan dengan sifat-sifat logos supaya kita bisa semakin lebih jelas bahwa Yohanes waktu dia menulis Injil Yohanes, dia memakai cara berpikir Ibrani dan bukan memakai cara berpikir Yunani. Membra kadang dapat berbeda dan kadang dapat sama dengan Tuhan. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang diyakini oleh para rabi waktu kitab suci Ibrani itu Tanak itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik yang disebut dengan Targum. Ya, pikiran itu ada di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa dia berkembang ya. Jadi waktu Targum diterjemahkan, dan Targum diterjemahkan kira-kira tahun 400 tahun sebelum Yeshua lahir sampai kira-kira sesudah Yeshua ini permulaan abad 2 barangkali, baru di situ selesai. Jadi panjang sekali ini. Ada banyak sekali Targum yang ditulis ya. Artinya terjemahan Tanak kepada bahasa Aramaik. Nah, itu yang sifat ini kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya membra itu bersama dengan Tuhan. Jadi waktu ditulis bersama dengan Tuhan, itu menunjukkan sifat beda. Sifat bahwa dia itu bisa dibedakan dengan Tuhan karena bersama. Dan kemudian membra itu adalah Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sama dengan Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri. Jadi ada perbedaannya, ada kesamaannya. Ini yang tadi saya katakan bahwa itu paradoks. Jadi kebenaran di dalam pemikiran akar Ibrani, dalam pemikiran orang-orang Ibrani itu bersifat paradoks. Nah, kalau kita bilang, sering ada hamba Tuhan yang bilang begini, the truth is parallel, dia bilang begitu ya. Waktu dia bilang begitu, itu hanya separuh. Ya, saya ingat ini saya dengar berapa tahun yang lalu tuh, 10 tahun lebih barangkali, itu Morris Rolle yang ngomong begitu. Barangkali sampai sekarang dia masih ngomong begitu ya. The truth is parallel. Oke, satu bagian saya setuju ya. Tetapi pada bagian yang lain dia tidak bisa menjelaskan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kebenaran itu bersifat paradoks atau muncul dalam bentuk paradoks. Kita bisa lihat ya bahwa Tuhan itu mengasihi, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menghukum dosa. Jadi paradoks. Itu paradoks. Saudara mau terima atau tidak, itu kitab suci yang saudara pegang ya. Demikian juga firman. Dia bersama dengan Tuhan dan dia juga adalah Tuhan. Jadi dia berbeda tetapi juga dia sama. Nah, ini kan paradoks. Tetapi itu yang disuguhkan oleh firman Tuhan ya. Jadi saya lebih suka, kalaupun itu saya tidak memahami dengan persis ya, saya lebih suka menerima apa adanya.
Itulah pernyataan bahwa firman Tuhan itu begitu kompleks dimensinya yang kita harus lebih baik tunduk aja, lebih baik terima aja, begitu ya. Nah, itu sifat yang pertama dan itu sangat penting ya, sangat penting bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kemudian, saya kasih contoh lagi, ini agak mengulang sedikit. Salib Mesias, ya salib Kristus kita bilang, selalu dikhotbahkan di gereja. Salib itu paradoks. Salib itu bukan hanya berkat, salib itu kutuk. Tetapi juga di situ adalah tempat anugerah. Itu kan paradoks. Dia tempat kutuk, di situ juga tempat anugerah. Ya, itu harus suka atau tidak suka, kita harus terima. Kalau cuma tempat anugerah, kenapa Yeshua mati di sana? Untuk menjadi kutuk karena kita. Jadi jelas salib itu kutuk. Tetapi waktu dia menanggung kutuk bagi kita, anugerah Tuhan mengalir bagi kita melalui salib yang sama. Jadi itu kebenaran tentang salib dan itu paradoks ya. Oke, kemudian kita lihat Memra itu juga mempunyai sifat merupakan pelaku atau agent penciptaan. Kemudian Memra juga merupakan pelaku atau agent keselamatan. Lalu Memra juga merupakan pelaku atau agent teofani. Jadi wujud ya, manifestasi barangkali, manifestasi yang khusus dari Tuhan kepada manusia. Kemudian Memra juga merupakan pelaku pembuat perjanjian. Itu dalam Yohanes 1 ayat 17. Dan Memra itu merupakan pelaku atau agen pewahyuan. Dan di situ dikatakan di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini pernyataan yang luar biasa. Anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa. Itu ada dia bagian, tetapi juga dia ada bisa dibedakan. Ada Bapa, ada anak tunggal. Monogenes. Jadi barangkali itu kita lihat sifatnya nanti sesudah break kita akan lebih memerinci lagi. Wow, sahabat kita semua diberkati. Tetap bersama kami sesudah time signal berikut ini. Mari dengan hati bersyukur, kita menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap hari Minggu, jam 8 sampai 10 pagi, di GBI Bumi Bintaro Permai, Jalan Bintaro Puspita 2C, Blok D 7 dan 8, dekat Taman. Untuk informasi, hubungi 021 7364 258 atau 0813 813 63555. Mesias Yesua memberkati. Lehet Raot, Shalom. You are the Holy One, by the exalted one, and we surrender to your sovereign will. Oh Lord. Iya, terima kasih sahabat-sahabat EPK yang secara kontinu memberikan donasinya bagi pekerjaan misi. Nanti hari Minggu yang akan datang, saya akan memberikan laporan misi kepada sahabat-sahabat RPK. Semua yang ditabur di ladang Tuhan pasti berbuah lebat. Dan untuk Anda mendapatkan informasi misi lebih lengkap, silakan Anda kirim SMS ke 0816 1993752 0816 1993752. Anda bisa merekomendasi gereja-gereja yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah miskin untuk dibantu oleh misi. Baik hamba-hamba Tuhan yang
melayani jemaat-jemaat yang miskin atau membangun rumah Tuhan di daerah-daerah yang terpencil. Yesua Hamasya memberkati sahabat-sahabat RPK. Pak Ben, sebelum kita lanjut, di depan Ibu Ira Obadiah ada beberapa catatan yang akan diinformasikan kepada sahabat-sahabat RPK berhubungan dengan pelayanan Pak Ben, karena ini penting karena kita di sini hanya seminggu 1 jam ya. Jadi mungkin mereka ingin bertumbuh dalam akar Ibrani bisa mengikuti pelayanan Pak Ben, juga informasi-informasi yang lain. Silakan Ibu Ira Obadiah. Ya, terima kasih Pak Hans, sahabat RPK. Apabila saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang pengajaran akar Ibrani, saudara bisa datang dalam ibadah Syabat yang kami adakan setiap hari Sabtu di Intiland Tower. Dalam hal ini Wisma Dharma Sakti di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 32. Kami ada di sana dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kemudian kami juga sorenya ada di Shekinah Kafot Mispaha, Jalan Letjen Suprapto nomor 100 atau Senen Galur, jam 5 sampai jam 8 petang. Dan juga di GBI Bumi Bintaro Permai dari jam 5 sampai jam 7.30 petang. Dan yang keempat itu ada di Syabat Ministry BSD dari jam 4 sampai jam 7 petang. Kemudian kami juga ada ibadah hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi di GBI Bumi Bintaro Permai. Kemudian juga kami juga ada bahan-bahan pengajaran baik dalam bentuk CD maupun juga DVD. Jadi apa yang dibahas oleh Pak Ben malam hari ini mengenai Yesua Memra Elohim itu sudah ada dalam bentuk CD, DVD. DVD. Dan tentu lebih lengkap ya, lebih panjang lebar di sana diuraikan. Ya betul. Dalam DVD waktu kami mengadakan seminar ya, mengenai akhir zaman dengan Pak Roger Walkwitz waktu Februari yang lalu. Kemudian juga ada pengajaran atau akar ya dari pengajaran akar Ibrani ini juga dalam bentuk DVD yaitu Hayesot. Kemudian juga kami juga ada DVD mengenai konflik Timur Tengah. Nah, ini penting sekali. Konflik Timur Tengah. Ya. Tentu secara historikal, sejarahnya, akarnya gimana kok bisa terjadi konflik di sana ya. Dan banyak saudara kita di sini yang salah memahami, dikira ini konfliknya konflik etnik, Arab Yahudi, atau konflik ideologi, agama, Islam, Kristen, Yahudi. Tidak ada itu sama sekali. Silakan Bu Ira. Ya, jadi sahabat RPK bisa mendapatkan semua DVD ini dengan menghubungi sekretariat kami di 0857 1063 177. 0857 1063 177. Dan juga ada tabloid Shekinah yang memuat pengajaran akar Ibrani secara tertulis. Saudara kalau ingin berlangganan silahkan menghubungi Ibu Syane Kasenda di nomor telepon 0813 844 56844 0813 844 56844. Dan kami juga mempunyai rencana ziarah ke Yerusalem, Pak Hans. Ya. Yang kami beri tema Shores Walk, menelusur akar Ibrani iman Kristen. Kami akan berangkat tanggal 31 Mei sampai dengan 8 Juni 2010. Dimajukan ya? Dimajukan. 31 Mei sampai dengan 8 Juni. Ya, betul. Pakai ke Kairo, ke Mesir, atau hanya Israel saja? Aman dan Israel ya. Betul. Wow. Dan satu hal yang menarik dari Shores Walk ini karena kami akan mendatangi tempat-tempat yang biasanya tidak didatangi. Tidak umum ya, tidak umum yang biasa kita kunjungi. Betul. Dan kemudian kami juga akan berkenalan dengan saudara tua kami ya, orang-orang Yahudi, dengan tinggal bersama mereka di kibbutz. Di kibbutz. Ya. Perkampungan tradisional orang Yahudi yang mempertahankan Torah ribuan tahun. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi apabila sahabat RPK ingin bergabung dengan Shores Walk ini, sahabat bisa menghubungi nomor telepon 08180 08180 888 1899
08180 888 1899. Di sana ada Pak Raja Silalahi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Terima Hans. kasih Ibu Ira Uban ya. Kita kembali ke narasumber kita, Bapak